Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik-baik semuanya. Baik anak-anakku sekalian, Ustadz akan menerangkan tentang keutamaan amanah atau keutamaan sifat amanah. Sebelumnya pada pertemuan kali ini Ustadz akan menampilkan materi yang akan Ustadz bahas pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran pendidikan akhlak yang mana bertepatan pada hari ini kita akan mempelajari tentang keutamaan amanah. Seperti yang Ustadz jelaskan tadi pagi, bahwasanya amanah adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang mana arti dari amanah adalah, anak-anak ada yang tahu? Pasti ada yang tahu. Apa sih amanah itu? Mari kita bahas sekarang. Amanah adalah berasal dari bahasa Arab yang mana artinya dapat dipercaya. Apa anak? Dapat dipercaya. Berarti orang yang mempunyai sifat amanah, orang tersebut memiliki sifat yang dapat dipercaya, baik perkataan maupun perbuatan. Kebalikan dari sifat amanah, yaitu atau lawan kata dari sifat amanah adalah khianat, yang berarti tidak dapat dipercaya. Nah, coba kita memikirkan terlebih dahulu. Dapat dipercaya. Anak-anak bisa menggambarkan bagaimana contohnya? Baik. Sebelum Ustadz memberikan contoh, Ustadz akan terangkan terlebih dahulu bahwasanya Nabi dan para nabi dan para rasul itu mempunyai empat sifat. Pasti nabi dan para rasul itu mempunyai empat sifat tersebut. Di antaranya yaitu sifat sidik, jujur, dua amanah, dapat dipercaya, ketiga tabligh, menyampaikan sesuatu risalah atau utusan dari Allah kepada umat-umatnya. Yang keempat yaitu fatonah. Fatonah cerdas. Jadi tidak ada istilah seorang nabi atau rasul itu bodoh. Pasti nabi dan rasul itu mempunyai kecerdasan, mempunyai fatonah. Ya, baik. Sekarang Ustadz akan ambil contoh dari sifat amanah. Kalau sifat sidik pada pertemuan kemarin sudah kita bahas bersama. Ya, sifat amanah. Contoh dari sifat amanah itu, contoh gampangnya yaitu seumpama salah satu dari kalian ada yang bernama
Mbak Kamila diberi kepercayaan oleh temannya yang bernama Mbak Firza untuk menjaga tasnya, atau istilah bahasa anak-anak adalah menitipkan tasnya. Mbak Firza tadi menitipkan tasnya kepada Kamila, disuruh untuk menjaganya supaya tidak sampai hilang atau diambil oleh orang lain. Nah, Mbak Kamila ini menjaganya karena dia diberi kepercayaan oleh temannya yang bernama Mbak Firza, maka tasnya Mbak Firza tadi dijaga dengan sepenuh hati dan dijaga tidak sampai ada yang mengambilnya. Sampai Mbak Firza mengambilnya kembali. Itu namanya salah satu contoh amanah. Contoh yang lain, Mas Bani diberi kepercayaan oleh orang tuanya, seumpamanya, wahai Bani, saya tinggal di rumah, tolong jaga adikmu, jangan sampai adik kamu bermain sendirian di luar. Nah, Bunda mau pergi sebentar ke pasar. Nah, ketika Bunda pergi ke pasar, maka Mas Bani menjaga adiknya supaya tidak bermain sendirian di luar. Ketika main di luar, Mas Bani mengikutinya dan menjaganya. Ya, terkadang dia menyuruh adiknya untuk segera masuk. Nah, itu salah satu sifat amanah, ya, karena sifat amanah itu harus dimiliki oleh kaum muslimin, oleh orang-orang Islam. Ya, anak-anakku sekalian, ingat, semua orang Islam wajib hukumnya mempunyai sifat sidik, yaitu jujur dan amanah, dapat dipercaya. Baik anak-anakku sekalian. Lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga atau memelihara amanah yang diberikan kepada kita sebagai manusia, yang mana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Artinya, orang atau manusia-manusia yang diberikan amanah oleh Allah atau oleh manusia yang lainnya haruslah dia pelihara, dia jaga amanah tersebut. Karena amanah itu bagaikan janji, harus ditepati, harus dijaga, dan harus dilaksanakan. Ya, ini ayat Al-Quran yang menerangkan bahwasanya kita wajib memelihara suatu amanah, apalagi amanah tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah zat yang menciptakan
makhluk yang ada di muka bumi ini. Baik, anak-anakku sekalian, apa contohnya kalau amanah dari Allah kepada manusia? Nah, manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjaga kelestarian bumi diantaranya sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Maka sebagai manusia, karena diberi amanah oleh Allah untuk menjaga bumi, maka kewajiban kita yaitu memelihara bumi supaya tidak rusak. Jangan sampai bumi kita ini kita rusak dengan sembarang. Umpamanya sudah ada pohon yang rindang, kita tebangi pohonnya tanpa ditanam kembali, tanpa ada namanya reboisasi. Akhirnya apa? Gunung-gunung gundul semua, hutan-hutan gundul semua. Ketika hujan, akhirnya tanahnya longsor. Nah itu akibatnya kalau kita sebagai manusia tidak menjaga amanah dari Allah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam wajib kita untuk menjaga semua kelestarian alam yang ada di sekitar kita. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga amanah dari Allah. Baik anak-anakku sekalian, lanjut. Nah, amanah itu dalam hal apa saja? Kita lihat. Kerja adalah amanah. Jabatan juga amanah. Melalui kerja kita menerima amanah. Ya. Banyak sekali amanah yang kita dapatkan. Sebagai anak pun kita juga mempunyai amanah dari orang tua. Amanah adalah titipan berharga yang dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu anak-anak wajib kita jaga betul amanah itu. Kalau kita tidak bisa menjaga amanah, maka jangan harap orang akan mempercayai kita. Baik. Yang ketiga, semakin besar tanggung jawab, maka semakin besar pula bobot amanah yang kita tanggung. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut. Nah, biasanya sifat sidik, jujur, itu berdampingan terus dengan namanya amanah. Karena kejujuran itu pasti timbulnya orang itu dapat dipercaya oleh orang lain. Karena sifat sidik pasti beriringan dengan namanya sifat amanah. Kenapa kita harus memiliki sifat amanah dan sifat sidik? Jawabannya satu. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sifat sidik dan amanah itu termasuk salah satu sifat dari Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu patutlah kita contoh. Ya, patutlah kita contoh. Kalau kita tidak mencontoh Rasulullah, siapa lagi yang akan kita contoh? Karena Rasulullah Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Nomor 3, karena sifat sidik dan amanah tersebut termasuk akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Ya, wajib kita kerjakan berarti. Yang keempat, pasti kalau orang yang mempunyai sifat sidik dan amanah itu akan dicintai Allah dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yaitu orang lain pasti akan
mempercayai kita, dipercaya oleh orang lain, baik dari perkataan maupun perbuatan kita. Dari kita sering berbuat sidik, berbuat jujur, berkata jujur, berperilaku jujur, terus kemudian perbuatan kita juga amanah, dipercaya oleh orang lain, maka orang tersebut akan semakin suka, semakin mempercayai kita. Meskipun seumpama ada suatu kejadian, ya, seumpama ada suatu kejadian tetangga kita sering kehilangan umpamanya, sering kehilangan buah mangga. Ini kok buah mangga tiap hari kok mesti hilang. Pastilah orang tersebut yang punya buah mangga akan curiga dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau kita sebagai tetangga sudah terkenal sebagai orang yang jujur dan amanah, pasti tetangga kita yang kehilangan buah mangga tadi itu tidak akan curiga kepada kita. Tidak akan curiga kepada kita kalau kita yang ambil. Kenapa? Kita mempunyai sifat jujur dan amanah. Kalau kita mempunyai sifat jujur dan amanah, kita juga pasti tidak mungkin untuk mengambil buah tersebut tanpa seizin pemiliknya. Karena kita tahu bahwasanya mengambil tanpa minta izin namanya mencuri, dan mencuri itu hukumnya haram, dan orang tersebut tidak akan mencurigai kita untuk mencuri buah mangga tersebut. Itu loh salah satu keutamaan kita mempunyai sifat sidik dan amanah. Ya, oleh karena itu kita sebagai pelajar yang muslim wajib, ya, bagi anak-anak semuanya, bagi kita semuanya orang Islam harus memiliki sifat sidik atau jujur dan amanah dapat dipercaya. Kemanapun kita pergi harus kita pelihara sifat-sifat tersebut. Paham tuh anak-anak? Alhamdulillah. Kepada siapa saja kita harus mempunyai sifat amanah. Seperti yang Ustadz jelaskan tadi, bahwasanya kita harus memiliki sifat amanah, satu kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua yaitu kepada manusia yang memberikan amanah kepada kita. Ya, dari sini alhamdulillah keterangan tentang keutamaan memiliki sifat amanah sudah Ustadz jelaskan. Semoga bermanfaat dan barokah dan dapat dipahami oleh anak-anak semuanya. Bila mana nanti ada yang belum paham, silakan tanyakan kepada Ustadz langsung via WA. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pelajaran pada hari ini tidak ada tugas apapun, kecuali anak-anak harus memahami materi tersebut dan menulis ulang di buku tulis supaya anak-anak bisa belajar dengan baik. Tidak perlu untuk dikumpulkan ke Ustadz. Ya, silakan ringkas sendiri, boleh diringkas atau boleh membuat mind map. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.